Halo, dan selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita. Kalau Anda mendengarkan ini, saya tahu Anda tuh tipe orang yang secara aktif mencari cara untuk memahami bagaimana dunia ini sebenarnya beroperasi. Betul, tipe orang yang haus pengetahuan. Benar banget. Anda menginginkan wawasan yang tajam, yang bisa diaplikasikan, tapi maksud saya tanpa harus tenggelam dalam kelelahan membaca tumpukan literatur akademis atau biografi tebal setiap minggunya. Nah, itulah misi kita di sini. Dan hari ini kita punya materi yang luar biasa padat ya. Sangat padat. Kita punya tumpukan catatan yang mengkompilasi analisis dari berbagai kecerdasan buatan terkemuka. Ada Claude, Gemini, Perplexity, Copilot, dan Grok. Lalu kita memadukannya dengan sebuah esai yang sangat provokatif, judulnya The Guinea Pig Boost Protocol. Dan hasil sintesis dari semua sumber itu mengarah pada satu figur sentral. Rekam jejak orang ini, jujur saja hampir sulit dipercaya. Kita sedang membicarakan Buckminster Fuller. Fuller, ya? Iya, fokus utama obrolan kita hari ini bukan sekedar menceritakan ulang biografi seorang visioner abad ke-20, kita mau membedah secara operasional gimana sih seseorang yang di usia 32 tahun punya label gagal total di setiap aspek kehidupannya. Gagal total, ya? Bener, dia mampu merekayasa ulang dirinya menjadi salah satu penemu dan pemikir paling berdampak dalam sejarah manusia. Dan pastinya bagaimana Anda bisa menerapkan prinsip ini tanpa merasa kewalahan. Oke, mari kita bedah ini. Karena sejujurnya awal kisah ini tuh tidak dipenuhi oleh kilat kejeniusan, melainkan oleh keputusasaan yang sangat absolut. Kita harus mundur sebentar ke tahun 1927. Tahun yang sangat gelap buat dia. Sangat gelap. Bayangkan Anda berada di posisi Fuller saat itu. Dia sedang berdiri di tepi Danau Michigan yang membeku di Chicago. Secara akademis, dia dikeluarkan dari Universitas Harvard. Bukan cuma sekali, tapi 2 kali. 2 kali dikeluarkan, iya. Lalu secara finansial, bisnis material bangunannya baru saja hancur lebur, bangkrut. Tapi yang paling menghancurkan adalah beban emosionalnya. Dia sedang berada dalam jurang duka yang kelam banget setelah kematian tragis putri kecilnya Alexandra. Itu pasti sangat berat. Sangat. Di tepi danau yang dingin itu, dia benar-benar mempertimbangkan untuk menyudahi semuanya. Dia merasa eksistensinya cuma membawa penderitaan bagi keluarganya. Yang sangat menarik di sini adalah kita harus memberi ruang sejenak untuk memahami beratnya momen tersebut. Trauma kehilangan anak ditambah kebangkrutan total, itu tuh titik di mana sebagian besar narasi manusia akan berakhir. Pasti. Mayoritas orang akan menyerah. Betul. Namun, di detik-detik krisis eksistensial itu, terjadi sebuah pergeseran paradigma yang ekstrim. Alih-alih mengakhiri nyawanya secara fisik, Fuller memutuskan untuk membunuh egonya. Membunuh egonya? Iya, dia menyimpulkan sebuah logika yang sangat tidak biasa. Dia merasa tidak berhak membunuh dirinya sendiri karena hidupnya pada dasarnya bukanlah miliknya. Hidupnya adalah milik alam semesta. Wow, itu kan sebuah lompatan mental yang luar biasa ya. Dari pola pikir saya tidak berharga menjadi saya adalah aset alam semesta yang belum dioptimalkan. Tepat banget. Logikanya bergeser dari personal ke universal. Jadi dia memutuskan untuk memulai sebuah eksperimen radikal yang kemudian dia sebut sebagai guinea pig B, kelinci percobaan B. Huruf B itu singkatan dari Bucky, nama panggilannya. Kelinci percobaan B. Benar. Eksperimen ini dirancang cuma untuk menjawab satu hipotesis tunggal. Apa yang sebenarnya bisa dicapai oleh satu individu tanpa uang, tanpa latar belakang akademis yang tuntas, dan tanpa dukungan institusi manapun, jika individu tersebut bertindak murni demi kebaikan seluruh umat manusia. Dan cara dia menjalankan eksperimen ini benar-benar mencengangkan. Maksud saya, kalau kita bicara tentang eksperimen ilmiah, kita butuh data kan? Pasti butuh data objektif. Nah, Fuller mengambil konsep pengumpulan data ini ke tingkat yang mungkin terdengar obsesif bagi orang awam. Dia menciptakan apa yang disebut Dymaxion Chronofile. Pada dasarnya, dia mulai mendokumentasikan setiap aspek hidupnya dari tahun 1915 hingga akhir hayatnya di 1983. Rentang waktu yang sangat panjang. Ini panjangnya mencapai 82 meter. Isinya bukan cuma surat korespondensi atau cetak biru desain, tapi juga hal-hal kayak bon belanjaan, tiket kereta, dan coretan acak. Semuanya disimpan.
Iya, tapi jujur aja nih, disinilah saya merasa harus sedikit mengkritisi. Kalau seluruh filosofi hidupnya nanti berpusat pada efisiensi dan melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit, bukankah menyimpan setiap bon belanjaan harian itu pemborosan waktu yang masif? Pandangan skeptis kayak gitu tuh sangat wajar. Pada pandangan pertama, itu memang terlihat seperti penimbunan kompulsif. Tapi kalau kita membedah metodologi ilmiahnya, kronofilan ini justru fondasi dari seluruh legitimasinya. Maksudnya sebagai landasan bukti? Betul. Anda tidak bisa menjalankan eksperimen laboratorium selama 50 tahun tanpa garis dasar atau baseline objektif yang absolut. Bagi Fuller, memori manusia itu cacat. Kita tuh cenderung mengingat kesuksesan dan meromantisasi masa lalu. Jadi bon dan tiket itu tidak bisa berbohong. Tepat. Bon belanjaan dan tiket kereta itu adalah penanda waktu dan ruang yang tidak bisa didebat. Ini mengikat kembali pada disiplin ketujuh dari filosofinya, yaitu melihat diri sendiri murni sebagai sebuah eksperimen. Jadi ini soal melepaskan beban emosional dari proses kehidupannya. Benar banget. Ketika Anda melihat karir, proyek, atau bahkan hubungan Anda sebagai serangkaian eksperimen, itu sepenuhnya menetralisir sengatan emosional dari sebuah kegagalan. Masuk akal? Kalau sebuah eksperimen di laboratorium gagal menghasilkan reaksi kimia yang diharapkan, ilmuwannya kan tidak merasa harga dirinya hancur. Iya. Ilmuwan cuma akan mencatat, variabel X tidak cocok dengan variabel Y, lalu menyesuaikan parameternya. Nah, Fuller menghapus ketakutan akan kegagalan dengan membingkai ulang setiap penolakan dan kebangkrutan cuma sebagai pengumpulan data laboratorium. Fleksibilitas intelektual inilah yang memungkinkan dia bangkit dari tepi danau tersebut. Konsep menjadikan diri sendiri sebagai laboratorium itu sangat membebaskan. Anda yang sedang mendengarkan ini bahkan bisa menerapkannya besok pagi di tempat kerja. Dan dari eksperimen panjang inilah, Fuller mulai melihat pola tentang bagaimana perubahan besar sebenarnya terjadi. Yang membawa kita pada salah satu metaforanya yang paling kuat ya. Tepat konsep trim tab. Ini sangat brilian. Trim tab ini adalah kemudi berukuran miniatur yang menempel tepat di ujung kemudi utama yang jauh lebih besar di sebuah kapal laut raksasa. Konsep trim tab ini krusial karena ia secara langsung membongkar mitos tentang kekuasaan dan pengaruh. Coba Anda pikirkan, bagaimana kapal laut raksasa kayak kapal kargo atau kapal induk beroperasi di lautan? Pasti butuh tenaga yang luar biasa besar untuk berbelok. Benar. Membelokkan kapal sebesar itu menentang arus samudra membutuhkan gaya mekanis yang sangat masif. Memutar kemudi utama secara langsung itu sangat sulit karena tekanan airnya luar biasa. Disitulah trim tab berperan. Jadi, kita tidak mencoba mendorong haluan kapal, kita juga tidak mencoba memaksa kemudi utama bergerak secara langsung, kita cuma memberikan sedikit tekanan pada trim tab yang kecil ini. Secara mekanika fluida, saat trim tab kecil ini bergerak ke satu arah, ia menciptakan area tekanan rendah di sekitarnya. Area tekanan rendah inilah yang secara perlahan tapi pasti menarik kemudi utama ke arah yang berlawanan. Dan kemudi utama itulah yang akhirnya memutar seluruh kapal raksasa. Betul sekali. Fuller menyadari bahwa ini adalah model paling akurat untuk menggambarkan agensi individu di dalam masyarakat yang kompleks. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini adalah penangkal langsung terhadap rasa tidak berdaya. Seringkali saat kita melihat masalah global atau birokrasi yang kacau di perusahaan kita sendiri, kita merasa, saya bukan CEO, saya bukan politisi, saya tidak punya miliaran dolar, apa yang bisa saya lakukan? Padahal, Anda tidak membutuhkan otoritas struktural untuk menciptakan perubahan sistemik. Anda cuma perlu kecerdasan sistemik. Anda harus mencari di mana letak trim tab dalam industri atau komunitas Anda. Titik ungkit atau leverage point ya? Benar. Apa intervensi terkecil dengan upaya paling minim yang bisa menciptakan efek ungkit terbesar? Fuller melihat dirinya dan setiap individu sebagai trim tab bagi peradaban. Tapi menemukan titik ungkit itu tentu butuh strategi. Dan pendekatan Fuller terhadap strategi ini sangat berlawanan dengan intuisi kita pada umumnya. Di catatan kita ada satu kutipan dari Fuller yang sangat mendasar. Kutipan yang mana? Dia bilang begini, Anda tidak akan pernah mengubah sesuatu dengan melawan realitas yang ada. Untuk mengubah sesuatu, bangunlah model baru yang membuat model lama menjadi usang. Evolusi pemikiran di balik kutipan itu sangat dalam. Reaksi instingtual kita terhadap ketidakadilan atau sistem yang rusak biasanya adalah perlawanan langsung, seperti protes, kemarahan, atau konfrontasi frontal.
Sesuatu yang menguras banyak emosi. Iya, namun Fuller berargumen bahwa menghabiskan energi untuk melawan sistem justru seringkali secara paradoks memperkuat sistem tersebut. Karena kita beroperasi di dalam kerangka kerja yang mereka buat ya. Kita terjebak dalam gesekan murni. Tepat. Jadi alih-alih melawan realitas, dia mengkategorikan inovasi manusia ke dalam dua kubu besar, weaponry dan livingry. Weaponry atau persenjataan ini tidak cuma berarti bom atau peluru kan, ini mencakup segala sistem yang berbasis pada kelangkaan, eksploitasi, dan zero-sum game. Betul, sistem yang destruktif. Sedangkan livingry adalah teknologi dan desain yang secara aktif mendukung serta meningkatkan kehidupan umat manusia. Daripada turun ke jalan memprotes kondisi perumahan yang buruk di era pasca depresi, dia melakukan hal yang beda. Dia memfokuskan seluruh energinya untuk merancang ulang konsep hunian dari nol. Dan ini melahirkan ekosistem Dymaxion-nya. Kata Dymaxion ini sangat ikonik, gabungan dari dynamic, maximum, dan ion. Mari kita perjelas sejenak tentang rumah Dymaxion ini. Karena ini bukan sekedar rumah dengan bentuk aneh. Ini adalah karya teknik yang luar biasa. Sangat luar biasa. Dia merancang rumah berbahan aluminium ringan yang digantung pada satu tiang penyangga tengah, mirip seperti roda sepeda. Desain yang sangat radikal untuk zamannya. Dan yang paling gila, rumah ini dirancang untuk diproduksi massal secara pabrikan, dikemas dalam satu tabung silinder besar, dan bisa dikirim serta dirakit di mana saja di seluruh dunia hanya dalam hitungan hari. Ditambah lagi, rumah itu dilengkapi dengan sistem daur ulang air yang sangat canggih dan ventilasi alami yang menghilangkan kebutuhan akan AC. Desain itu adalah antitesis dari industri perumahan tradisional yang mahal, berat, dan lambat. Dia juga menerapkan prinsip Dymaxion ini pada transportasi dengan menciptakan mobil Dymaxion. Mobil bentuk tetesan air itu ya? Betul. Kendaraan aerodinamis beroda 3 yang bisa berbelok dengan radius yang sangat tajam dan jauh lebih hemat bahan bakar daripada mobil manapun di zamannya. Walaupun baik rumah maupun mobilnya tidak mencapai kesuksesan komersial massal, seringkali karena benturan dengan kepentingan industri yang sudah mapan, model-model ini berhasil membuktikan satu hal penting. Bahwa teknologi living prey yang jauh lebih superior itu sangat mungkin diciptakan. Benar. Dan dia tidak berhenti di rumah atau mobil. Dia bahkan mendesain ulang cara kita memandang planet ini secara harfiah melalui peta Dymaxion. Peta Dymaxion. Ini menarik karena peta dunia standar yang kita lihat di kelas-kelas sekolah, proyeksi Mercator, itu mendistorsi ukuran daratan. Mercator membuat Greenland terlihat sebesar Afrika dan secara visual memisahkan benua-benua, sehingga menciptakan ilusi isolasi. Peta Dymaxion karya Fuller memperbaiki itu. Petanya tidak memiliki distorsi visual yang signifikan dan menampilkan seluruh benua di bumi sebagai satu pulau berkelanjutan yang dikelilingi oleh satu samudra global. Peta itu bukan sekedar eksperimen kartografi, tapi sebuah alat psikologis. Tepat. Dengan melihat dunia sebagai satu kesatuan daratan tanpa batas atas atau bawah yang bias, Fuller mempersiapkan landasan bagi salah satu konsepnya yang paling revolusioner. Konsep yang dia sebut sebagai Spaceship Earth, atau pesawat luar angkasa bumi. Disinilah semuanya menjadi sangat menarik. Istilah Spaceship Earth ini sangat umum sekarang. Tapi dialah yang menanamkannya ke dalam kesadaran publik. Dia memandang planet kita ini bukan sebagai tumpukan tanah dan air yang tak berujung, melainkan sebagai sebuah kendaraan mekanis. Sebuah sistem tertutup yang meluncur di alam semesta. Pemahaman tentang sistem tertutup ini adalah inti argumennya. Karena sebuah pesawat luar angkasa punya batasan mutlak ya. Betul. Ada batasan mutlak pada jumlah udara, air, dan energi yang ada di dalamnya. Tidak ada pipa yang menyalurkan pasokan tambahan dari luar angkasa. Dan yang lebih penting, tidak ada tempat untuk membuang sampah keluar. Semuanya harus diproses dalam metabolisme internal pesawat tersebut. Ironisnya, seperti yang Fuller sering tegaskan, kendaraan secanggih ini diserahkan kepada kita tanpa buku panduan pengoperasian. Mengandalkan bahan bakar fosil, dalam kerangka berpikir ini, ibarat kita sedang membongkar dan membakar suku cadang mesin kapal kita sendiri cuma untuk menyalakan lampu kabin. Itu analogi yang menakutkan tapi sangat akurat. Fuller sangat tajam mengkritik ini. Dia menyebut bahan bakar fosil layaknya baterai penyimpan timbal dari bumi, sebuah cadangan darurat yang terbatas. Solusinya, secara logis, adalah menyadap sumber energi yang berkelanjutan dari luar kapal, seperti radiasi matahari dan gravitasi bulan, yang menciptakan tenaga surya,
angin, dan pasang surut air laut. Dan transisi menuju keberlanjutan ini diatur oleh sebuah prinsip fundamental yang ia sebut sinergi. Secara konseptual, sinergi berarti perilaku keseluruhan sebuah sistem tidak dapat diprediksi dengan hanya menganalisis bagian-bagiannya secara terpisah. Coba kita letakkan ini dalam konteks yang lebih membumi. Logikanya begini, kalau Anda mengambil beberapa jenis logam yang relatif lemah, lalu Anda meleburnya bersama-sama menjadi sebuah paduan logam atau alloy, produk akhirnya, misalnya baja tahan karat, memiliki kekuatan tarik yang jauh lebih besar daripada sekedar penjumlahan kekuatan logam mentahnya. Alam semesta bekerja dengan cara seperti itu. Tapi sistem pendidikan kita justru memaksa manusia untuk berspesialisasi secara ekstrim dan terisolasi. Itulah mengapa Fuller menentang spesialisasi berlebihan. Iya, dia percaya spesialisasi yang sempit mengarah pada kebutaan sistemik, membuat kita gagal melihat gambaran besar tentang bagaimana merawat spaceship Earth. Untuk mengatasi ini, Fuller mempromosikan optimisme utamanya, yaitu konsep efemeralisasi. Efemeralisasi? Ini pada dasarnya adalah seni melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit, kan? Tepat. Sejak era Malthus, ada ketakutan ekonomi yang mendalam bahwa populasi manusia akan selalu tumbuh melampaui kapasitas sumber daya bumi, yang berarti kelaparan dan kemiskinan adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Tapi Fuller membantah keras pandangan pesimis itu melalui efemeralisasi. Benar. Efemeralisasi adalah observasi bahwa seiring kemajuan teknologi desain, kita secara konstan menemukan cara untuk mencapai hasil fungsional yang jauh lebih tinggi, sambil secara drastis mengurangi input material, energi, dan waktu. Pikirkan bagaimana satelit seberat beberapa ton hari ini bisa menggantikan jutaan ton kabel tembaga transatlantik untuk komunikasi global. Contoh yang sangat bagus, dan contoh paling spektakuler dari efemeralisasi di dunia fisik, tentu saja adalah karya arsitektur tanda tangannya. Kubah geodesik. Iya, dan untuk menghargai kubah ini, kita tidak bisa cuma membayangkannya sebagai struktur berbentuk setengah bola. Rahasia kehebatannya terletak pada fisika di baliknya, yang ia sebut tensegrity. Gabungan dari kata tensional dan integrity. Betul. Arsitektur tradisional sejak zaman Mesir kuno bertumpu pada kompresi, menumpuk balok batu yang berat di atas balok batu lainnya dan mengandalkan gravitasi. Semakin besar bangunannya, semakin tebal dan berat dinding penyangganya. Kubah geodesik membalikan logika tersebut. Dia menggunakan jaringan segitiga yang mendistribusikan tekanan struktural ke seluruh kerangka kerjanya melalui tarikan berkelanjutan dan kompresi diskontinu. Hasilnya sungguh melawan intuisi. Kubah ini mampu menutupi ruang volume yang sangat luas tanpa memerlukan tiang penyanggah internal sama sekali dan menggunakan material yang jauh lebih ringan. Dan magisnya, tidak seperti bangunan konvensional, semakin besar ukuran kubah geodesik, strukturnya justru menjadi semakin kuat. Perbandingan berat material terhadap volume ruang yang dilindungi menjadi semakin kecil. Bukti nyata bahwa kita bisa mengangkat standar hidup umat manusia secara masif tanpa harus menguras habis material bumi. Makanya tidak heran ada lebih dari 300.000 kubah semacam ini di seluruh dunia sekarang. Namun, visi yang begitu komprehensif tentu menuntut tingkat dedikasi yang hampir tidak manusiawi. Eksperimen Guinea Pig bukan sekedar latihan intelektual. Itu adalah gaya hidup yang sangat keras. Sangat keras adalah pernyataan yang terlalu sopan saya rasa. Kalau kita melihat keseharian Fuller, tingkat optimalisasinya nyaris ekstrim. Benar. Dia sempat mempraktikkan apa yang dia sebut sebagai jadwal tidur Dymaxion. Logikanya, dia merasa manusia memiliki semacam baterai energi primer dan baterai sekunder. Ketimbang tidur panjang 8 jam yang menurutnya tidak efisien, dia memilih untuk tidur hanya selama 30 menit setiap 6 jam. Yang artinya, total tidurnya cuma 2 jam dalam sehari. Cuma 2 jam. Dan dia mengklaim melakukan ini secara sukses selama 2 tahun penuh. Fakta bahwa ia harus menghentikan jadwal tidur tersebut bukan karena ia merasa kelelahan, melainkan karena rekan-rekan kerja dan mitra bisnisnya tidak sanggup mengikuti ritme kerjanya yang 22 jam sehari. Masuk akal, siapa yang sanggup mengimbangi itu? Selain itu ada detail lain tentang penampilan fisiknya. Selama beberapa dekade, ia konsisten mengenakan setelan jas berwarna gelap yang sangat standar. Dia mendesain dirinya agar menghilang.
Iya, dia tidak ingin audiens terdistraksi oleh gaya busananya. Dia ingin mereka sepenuhnya fokus menyerap ide-ide radikalnya. Pesannya jauh lebih besar daripada pembawanya. Ini memunculkan pertanyaan penting mengenai integritas. Ketika seseorang menjalankan eksperimen hidup sebesar ini, mengumpulkan data atas setiap detail kehidupannya, dan merasa memiliki misi kosmik untuk menyelamatkan bumi, bagaimana dia mencegah hal itu berubah menjadi narsisme? Pertanyaan yang sangat valid. Bagaimana dia menjaga agar egonya benar-benar tetap mati seperti janjinya di tepi Danau Michigan? Jawabannya terletak pada semacam buku panduan pengoperasian pribadi yang dia tulis untuk dirinya sendiri. Ini dikenal sebagai 22 disiplin diri. Ini bukan sekedar rutinitas pagi ala influencer zaman sekarang. Ini adalah batasan etis yang sangat ketat. Mari kita periksa beberapa disiplin yang paling relevan. Salah satunya adalah aturan untuk lebih banyak mendengar daripada berasumsi. Disiplin yang sangat sulit sebenarnya. Fuller mewajibkan dirinya untuk selalu memprioritaskan observasi objektif terhadap apa yang alam semesta tunjukkan padanya, alih-alih memaksakan teori yang sudah ia yakini sebelumnya. Ini menuntut kerendahan hati intelektual yang luar biasa. Disiplin lain yang menurut saya sangat langka hari ini adalah aturan mutlaknya untuk tidak pernah mempromosikan diri sendiri. Di era di mana personal branding adalah segalanya, Fuller meyakini bahwa jika pekerjaan yang Anda ciptakan benar-benar dibutuhkan dalam evolusi alam semesta akan menyediakan jalur dan dukungan material untuk menyelesaikannya. Anda tidak perlu memanipulasi orang lain untuk percaya pada Anda. Kesuksesan yang otentik harus bersifat inklusif. Itu cuma valid jika tidak ada manusia lain yang dirugikan dalam prosesnya. Dan mungkin disiplin yang paling transformatif dari semuanya adalah komitmennya untuk melakukan pemikirannya sendiri. Fuller secara sadar menolak untuk menelan mentah-mentah kebijaksanaan konvensional, jargon akademis, atau informasi tangan kedua. Jika dia tidak bisa membuktikan suatu kebenaran melalui pengalamannya sendiri atau melalui prinsip fisika dasar, dia tidak akan mengadopsinya. Ini bermuara pada filosofi sentralnya. Dare to be naive, berani menjadi naif. Banyak orang menganggap kata naif itu konotasinya negatif ya, seolah bodoh atau gampang ditipu. Tapi bagi Fuller, naif berarti memelihara kejernihan pandangan seorang anak kecil yang selalu bertanya kenapa tanpa dibatasi oleh asumsi orang dewasa yang sinis. Saat dia dikeluarkan dari Harvard, dia akhirnya menyadari bahwa itu bukan bukti kebodohannya. Itu adalah sinyal awal bahwa sistem pendidikan formal saat itu didesain untuk mencetak spesialis yang patuh, bukan pemikir komprehensif. Mengutip Fuller sendiri, dia bilang, kesalahan itu hebat. Semakin banyak saya membuat kesalahan, semakin pintar saya. Dengan berani menjadi naif, dia mengklaim kembali rasa ingin tahu bawaan yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Sebelum sistem sosial meredupkannya. Ini adalah fondasi dari pembelajaran seumur hidup. Tepat. Jadi, apa arti dari semua ini? Kalau kita tarik semua benang merahnya, dari sesi pembedahan materi kita hari ini, kita telah melewati evolusi dari momen keputusaan yang melumpuhkan di tepi danau menuju komitmen radikal Guinea Pig B. Kita juga membahas pemahaman fisika TrimTab, merancang ekosistem living furry, menyadari posisi kita di pesawat luar angkasa bumi, hingga optimisme efemeralisasi dan jadwal tidur ekstrim. Dan jika kita merangkum apa artinya semua ini bagi realitas kita sekarang, Anda sama sekali tidak perlu mencoba tidur cuma 2 jam sehari. Anda juga tidak dituntut untuk merancang kubah struktural raksasa. Tentu saja tidak. Intisari dari eksperimen Fuller adalah undangan untuk mengubah lensa Anda dalam memandang kenyataan. Ini tentang melihat keterhubungan antar sistem, memfokuskan kreativitas Anda untuk melakukan lebih banyak kebaikan dengan sumber daya yang lebih sedikit. Ini tentang menyadari bahwa setiap pilihan kecil di ruang lingkup pekerjaan Anda bisa menjadi tekanan aerodinamis kecil pada TrimTab yang perlahan namun pasti menggeser arah masa depan komunitas Anda. Sepanjang hidupnya, Fuller mengamankan 28 paten, menulis lusinan buku bergengsi, dan menerima puluhan gelar kehormatan akademis meski dulunya seorang mahasiswa dropout. Tapi dia tidak pernah mengukur validitas eksperimennya dari pundi-pundi kekayaan atau popularitas. Kesuksesan mutlak baginya adalah sejauh mana satu individu, yaitu dirinya sendiri, mampu memperluas kesejahteraan dan kapasitas bertahan hidup dari seluruh awak penumpang di bumi. Hidupnya adalah bukti data tak terbantahkan bahwa keberanian untuk beroperasi di luar kerangka konvensional demi pelayanan universal punya daya ungkit yang benar-benar bisa mengubah dunia. Daya ungkit yang mengubah dunia itu adalah pengingat yang sangat kuat untuk kita semua.
Dan saat kita mengakhiri sesi penelusuran mendalam hari ini, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif. Sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan sembari Anda menyetir pulang atau melanjutkan rutinitas Anda. Silakan. Coba bayangkan ini. Jika Anda pulang hari ini dan memutuskan untuk mulai menerapkan eksperimen Guinea Pig B pada hidup Anda sendiri. Jika Anda mulai mendokumentasikan setiap keputusan harian Anda layaknya proyek Chronofile. Lalu bayangkan seseorang menemukan catatan observasi itu 100 tahun dari sekarang di sebuah perpustakaan masa depan. Pola prioritas seperti apa yang akan mereka temukan dari hidup Anda? Dan buku panduan pengoperasian macam apa yang tanpa Anda sadari sedang Anda wariskan melalui tindakan-tindakan kecil Anda untuk generasi awak kapal pesawat luar angkasa Humi berikutnya? Pertanyaan yang sangat pantas untuk direnungkan. Pikirkan itu baik-baik. Semoga penelusuran kita hari ini tidak cuma memberi informasi, tetapi juga membekali Anda dengan kerangka berpikir baru yang tajam. Teruslah mencari tuas stream tab Anda, dan sampai jumpa di pembedahan materi kita yang berikutnya.